Oke, kita lagi jalan di Jalan mana, Be? Otista. Jalan Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata di Kota Bogor. Iya. Dekat sama ini Kebun Raya Bogor. Dekat sama Kebun Raya Bogor dan Istana Kepresidenan Bogor ya, Be ya. Yoi. Nah, bisa dilihat di sini ini ada jalan pejalan kaki dan yang kita lewatin ini ya mohon maaf ya, ini jalan sepeda sebenarnya. Selama nggak ada sepeda ya boleh lah. Oke. Dan di sebelah kiri ini adalah Jalan Raya Kota Bogor, di mana jalannya sekarang satu arah, Be ya. Iya. Nah, dulu dua arah. Dua arah buat mengurangi kemacetan, Iya. terutama orang-orang Jakarta yang main ke sini. Oke. Ini kita sambil jalan, sambil ngobrol, tetap kita physical distancing Iya. sambil menikmati keindahan Kota Bogor di malam hari. Karena ini jarang sekali kita bisa dapat momen-momen seperti ini kalau nggak latihan, Be ya. Yoi. Jadi bisa dilihat nih, kita mau jalan juga sambil nge-vlog, cukup aman. Jalannya masuk sangat lebar. Nah, ini ada tulisan Otista. Ini jembatannya. Iya. Jembatannya ya belum dilebarkan ya. Kadang ya sering macet gitu. Cuma kalau untuk sekarang sih nggak terlalu parah karena lagi masa pandemik juga. Kita lihat dulu nih ya, ini tulisan Otista. Oke. Ini teman kita namanya Tubagus dari Direktorat Bendungan dan Danau. Dia kebetulan orang Bogor yang menemani kita malam ini. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Ada yang mau diceritain, Be, terkait Kota Bogor, Be? Kalau Kota Bogor sendiri dulunya ya awalnya dibangun tuh untuk pertanian. Oke. Nah, seiring waktu sekarang berubah mindsetnya karena ya populasi makin banyak ya, orang makin mau nyari hunian ya, jadi bukan pertanian lagi, perumahan. Perumahan. Iya. Iya. Ini bisa dilihat ya teman-teman semua. Kita jalan dengan jalan yang sangat lebar. Jadi warga Kota Bogor juga sore hari dan malam hari berolahraga. Di antaranya jogging sama lari-lari kecil ya. Lari-lari atau bawa sepeda. Atau bawa sepeda. Karena di sini. Atau kadang ada yang main skateboard juga. Oh, kadang ada main skateboard. Nah, ini bisa dilihat nih ada juga jalan buat yang tunanetra. Jadi jalannya juga bisa dibilang mengakomodasi disabilitas maupun yang penyandang kebutuhan khusus. Ini saya sama TB, Tubagus, jalan santai dengan jalan seluas ini. It's okay. Ya, nyaman. Nyaman. Karena jalanan sini juga ada sepi juga. Kalau untuk waktu idealnya menikmati daerah sini tuh biasanya malam, kalau enggak pas pagi hari. Pagi hari ya. Iya. Sangat menarik nih Kota Bogor di malam hari. Nah, ini saya Aris Rinaldi dan ini Tubagus. Kita nge-vlog seperti anak SMA ya, jalan kaki dari patung Kujang ya, monumen Kujang Ya, ke tempat penginapan kami yang letaknya di tepatnya sih deket Istana Bogor. iya, di depan Istana Bogor, di sampingnya kantor Wali Kota Bogor. Yoi. Jadi kita tuh istilahnya keliling-keliling dari satu landmarknya Bogor yang dikenal lah di Indonesia. Berarti kita pertama tadi ke kantor Wali Kota Bogor ya. Wali Kota Bogor terusnya Di set dulu biar kita emang ngomong. Nah, sini.
Pertama kita ke kantor wali kota Bogor, Iya, terusnya ke Istana Bogor. istana kepresidenan di Bogor, Iya, lalu kita ke Monumen Kujang ya. Yoi, Semuanya dilakukan dengan jalan kaki. jalan kaki. Karena kan dari satu tempat ke tempat lainnya dekat sekali. Ya, sangat dekat dan jalannya juga sangat nyaman. Bisa dilihat ya, ini jalannya sangat lebar. Jadi saya nge-vlog juga mantap lah. Yoi. Jadi mungkin teman-teman yang di luar kota Bogor, ya mungkin suatu saat bisa ke Bogor ya, terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, agak keringat sedikit, namanya juga jalan kaki. Apa sedikit. Kalau nggak keringetan berarti kelainan. Ya, betul sekali. Nih, jalannya sangat lebar. Kita mau nge-vlog juga bagus. Saya putar lagi ke depan. Jadi bisa dibilang nanti ya waktu teman-teman buat menyaksikan vlog ini ya bermanfaat lah. Iya. Ya mungkin sekitar 10 menit, setengah jam bersama Tubagus Ferry Snowfile Arunda. Yoi. Nanti jika kondisinya kita tidak memungkinkan nge-vlog, kita matikan kameranya. Bisa lihat jalannya ini sangat bersih, rapi ya. Udah Ada tong sampah tertata. Jadi kemungkinan ya kita tidak terperangkap atau terperosok. Ini persimpangannya. Iya. Nah, di depan itu ada kawasan pecinan ya. Iya, betul. Jadi Nah, di sini tuh dari dulu emang terkena daerahnya disebutnya pemukiman-pemukiman orang Cina yang berdagang, karena daerah sini adalah daerah pasar. oke. Terusnya, nah ini ada gapuranya, Ya. gapura simbolnya. Biasanya yang di samping kita ini ada viharanya. Oke, nanti kita coba berhenti sebentar buat mendokumentasikan nama viharanya ya. Oh iya, boleh. Dari depan ini kita coba, Kita nyoba nyebrang ya, tapi nggak usah nyebrang, kita di sini aja. oh sini aja. Nah, Oke. di sini kita shoot depan lagi. Mungkin- Nah, di sini oke. Bisa diceritakan itu bagus apa ini? Oh iya ini. Jadi ini sebenarnya baru tahun lalu Oke. diresmikan oleh wali kota untuk istilahnya sebagai landmark ya, untuk sejarah dari kota Bogor itu sendiri. Jadi emang dikhususkan untuk menghormati orang-orang pecinan yang ada di Kota tinggal di Bogor, sini ya. Tinggal di kota Bogor. Jadi di satu kawasan ini banyak bisa dibilang suku Tiongkok atau Cina itu ya? ya Tionghoa. Etnis ya, Etnis ya, Pak. Etnis Tionghoa. Nah, di sini juga daerah ini juga apa sebutnya sebagai tempat kuliner yang terkenal di Bogor. Ada asinan Bogor di sini nih, terutama yang terkenal ada asinan gedong dalam, Oke. ya. Terusnya Asinan gedong ada nasi goreng guanco Dan si goreng. Wah, Itu itu halal atau gimana? halal. Halal ya. Jadi yang Halal. nasi goreng guangzhou asinan halal. Halal. Karena memang udah ditujukan buat seluruh etnis. Oke, seluruh masyarakat yang Iya. bisa mengkonsumsi makanan halal ya. Makanan halal. Nama tempatnya apa ini? Lawang Surya Kencana. Surya Kencana. Ya, Lawang Iya. Surya Kencana terletak di Kota Bogor, Ya. Atau kalau disingkat Surken. Surken. Iya. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas. Karena traffic cukup tinggi, kita lanjut ke jalan lagi ya. Oke. Yuk. Nah, kita lanjut jalan lagi. Oh ini nih Ya, bisa. pintu masuknya Kebun Raya Nah, Bogor. ini bisa dilihat teman-teman ya. Saya zoom aja karena sudah malam. Nah, di sini kelihatan jelas. Ini pintu masuk, pintu 1 Kebun Raya Bogor. Karena sudah malam kita tidak bisa masuk. Mungkin bagi ini bukanya 7 kali seminggu ya, 7 hari seminggu. Iya. 7 hari seminggu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke Kebun Raya Bogor, sangat disayangkan karena ini malam hari.
bagi yang berkunjung ya bisa di waktu pagi hari, siang hari atau sore hari ya. Iya. Oke, tutupnya jam berapa? Tutupnya sore sekitar jam 5. Tutupnya sore sekitar jam 5. Jadi lebih baik pagi hari biar waktu yang digunakan untuk berkunjung ke Kebun Raya Bogor panjang ya. Oke. Teman-teman, kita lanjut lagi. Ini sepertinya akan sangat panjang karena jalan ke penginapan kita lumayan. Ini dengan berjalan kaki ya, bukan ngesot, berjalan kaki. Jadi sengaja di vlog, ini jalan pulangnya kurang lebih berapa menit kita jalan. Dan ini udah 10 menit. Jadi kalau misal suaranya tidak terlalu kedengaran, mohon maaf karena kita ngerekamnya sambil jalan tanpa menggunakan headset atau earphone, sehingga ya mungkin suaranya berbarengan dengan suara kendaraan yang ada di jalan. Ini sekarang jalan Otista ya, Iya, masih jalan Otista. Nah kebetulan tadi sore kita lewat jalan ini. Nah, sebentar lagi ini masuk Jalan Juanda kalau di depan. Iya. Nah di Jalan Juanda tadi sore kita melihat iring-iringan presiden ya. Iya, benar. Iring-iringan presiden dari ibu kota Jakarta. Sorenya mungkin ketika beristirahat beliau di Istana Kepresidenan. Untuk rambu-rambu sendiri sudah cukup jelas ya. Ada rambu sepeda, rambu pejalan kaki. Ya very clear ya. Iya. Ini ada Mungkin di depan kita bisa melihat museum zoologi ya. Nanti. Jadi yang mungkin nanti ketika pandemi ini sudah mereda, sudah berkurang, alternatifnya bisa berkunjung ke Kota Bogor dengan menggunakan KRL, turun di stasiun Bogor dan nanti bisa langsung jalan kaki ke Istana Presiden Bogor, Kebun Raya Bogor, Balai Kota, Monumen Kujang. Iya. Sangat dekat. Terusnya kalau memang habis itu pengen belanja, mall-mallnya juga banyak. Ya, mall-mallnya Ini ada Botani Square, ada Botani Square, BTM. ya. Terusnya ada yang kebun kebun raya. Jadi inilah. Jadi ini edisi spesial channel Aris Rinaldi yang biasanya membahas atau ya menyajikan informasi terkait bendungan. Nah karena kita kebetulan 2 hari lagi ke Bendungan Ciawi dan Sukamahi, tidak ada salahnya kita malam ini menikmati Kota Bogor. Jadi memang selain kita berkunjung atau inspeksi ke bendungan, kita ke spot-spot tertentu. Nah salah satunya ini bisa dibilang Museum Zoologi Kota Bogor. Ini tempat termasuk terkenal juga ya. Iya. Kalau anak-anak dari dari SD, SMP, SMA luar kota maupun Kota Bogor banyak yang berkunjung ke sini untuk sebagai salah satu destinasi untuk study tour. Oke, ini kita kameranya kita juga bisa ngelihat ini. Nah ini teman-teman, kita berada di Museum Zoologi Bogor tapi di pagarnya aja. Barangku bagus, kita nggak bisa masuk karena sudah malam. Iya, sudah biasanya tutup. Tempat ini sering dikunjungi oleh tingkat pendidikan apa? SMA? Merata. Jadi dari SD, SMP, SMA hampir dipastikan selama menempuh pendidikan pasti pernah ke sini. Oke, itu biasanya ramainya Sabtu Minggu atau hari biasa? Sabtu Minggu. Iya, mohon maaf ini kalau gambarnya kebalik karena pakai kamera depan biar kelihatan muka kita juga karena dari tadi yang kelihatan jalan. Oke, kita lanjut lagi ya karena ini sudah tutup. Dan buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Museum Zoologi Bogor bisa berkunjung di pagi hari atau siang hari, dan mungkin jika dalam jumlah yang besar mungkin ya bisa disepakati hari tertentu yang tidak ramai kali ya. Iya, benar. Oke, kita lanjut ya, ganti kamera. Oke. Nah ini kita lanjut lagi nih perjalanan menuju hotel. Ini salah satu mall di Kota Bogor, Mall BTM. Khusus yang mau beli elektronik. Nah, ini khusus untuk ya elektronik, misalnya HP, komputer. Ya biasanya handphone ya kalau kayak gini. Handphone. Nah ini jalur sepeda. Bayangkan kita jalur sepedanya seperti ini dan sangat representatif ya kalau buat yang malamnya bersepeda.
untuk kita sendiri ini daerahnya masuk aman ya, Bir? Iya, aman karena memang di pusat kota ramai. Jadi tidak perlu khawatir gitu kalau mau keluar malam atau mau tengah malam juga masih ada orang. Ya, pasti ada orang dan bisa disimpulkan aman. Jadi daerah sini tuh never sleep lah. Oh ya, never say 24 hours ya. Mau nyari makanan, snack, mau makan yang ringan atau berat, ya ada. Daerah-daerah sini. Ini lampu-lampunya, lampu hiasnya, ada pohon bunga-bungaan lah ya. Iya. Nah ini nih angkot-angkot nih dibahas. Ya, angkot-angkot Kota Nah, Bogor gimana? Ya angkot-angkot Kota Bogor tuh ciri khasnya ngetemnya tuh sering lama. Oke. Sering berhenti di belokan. Oke. Jadi mohon maaf ya kalau memang itu aktualnya seperti itu, mungkin ada perbaikan ke depannya dari individunya ya berarti ya. Iya benar. Tidak, mungkin memang nggak ke semuanya, tapi bisa dilihat sendiri nih. Nah, Iya. bisa dilihat. Bikin apa ya? Jadi dia punya terminal-terminal sendiri. Oh, terminal bayangan istilahnya Iya, ya, betul. terminal bayangan. Tapi kalau untuk harga bersahabat sih kalau untuk Iya. keliling-keliling. Harganya satu harga dan biasanya flat naik juga Iya. terbatas ya harganya. Ini bisa dilihat nih jalannya, sangat sepi. Kalau mau jogging malam hari bagus, asal jaga kesehatan. Yang senang-senang fotografi juga bagus. Iya, iya, betul betul. Nah, ini salah satu dua orang yang naik sepeda ya. Ya kembali, karena kita jalan di tempat sepeda, yang sepeda jalan ke ini, ya udah kita jalan lagi ke jalur pejalan kaki. Jalur yang seharusnya. Jalur yang seharusnya. Tadi keasikan banget. Ya. Tadi kita kasihkan ngevlog Jadi baru tersadar kalau ada balik jalur lewat sepeda. lagi. Iya. Kalau malam-malam sih memang serem kalau lihat kebun raya. karena Karena gelap. gelap dan isinya pohon-pohon semua ya. Iya. Pohon-pohon semua. Dan banyak mitosnya juga. Oke. Ya, mungkin nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Iya. Ini kita udah mau dekat ke penginapan kita. Mungkin nanti kalau jika berbahaya kita matikan vlog ya. Tetap keselamatan adalah hal yang utama ketika melakukan vlog ya. Kita harus menjaga itu. Ada bangku-bangkunya juga, spot-spot bangku yang bisa buat duduk ya. Ini kebun raya Bogor malam hari gelap. Kalau siang banyak yang jogging juga gitu. Nah, kalau siang juga bisa digunakan sebagai sarana jogging.
berhubung mau dekat sama hotel, jadi Betul. ya, siap-siap. Siap. Kalau olahraga itu Ini olahraga malam hari sepeda. lebih baik jangan pakai masker Oke. Alasannya tidak menggunakan masker saat olahraga? karena ya mengganggu pernapasan. Oke. Kedua, sebenarnya yang lebih efektif itu adalah social distancing. Iya. Jadi menjaga Jarak antar fisikal ya, orang. physical distancing. Iya, menjaga jarak antar orang untuk menghindari droplet dari mulut ketika berbicara, itu yang lebih efektif. Ya. Usahakan kalau berbicara jangan berhadapan-hadapan. Iya benar. Karena berhadapan-hadapan jika tidak menggunakan masker, droplet atau misalnya cairan ataupun ya ludah ya istilah kasarnya, Iya. secara tidak langsung akan tersembur Betul. dan mungkin ya tidak terasa nempel di lawan kita bicara. Ini suasananya jalan kaki di Kota Bogor di malam hari. Very relax, enjoy. Tapi tetap kita perhatikan kiri kanan apakah ada kendaraan atau tidak. Nah ini tandanya untuk sepeda di sebelah kiri, kanan yaitu buat jalan kaki. Nah ini keluarga yang sedang menikmati ya berolahraga di malam hari. Ini momen yang mungkin tidak terulang kembali, Be, ya. Iya. Dapat pelatihan di Kota Bogor. Ya semoga saja selanjutnya mungkin di sini lagi. Ya, next mungkin ada agenda lain di Iya. Kota Bogor ya. Pelatihan lain lah. Ya, pelatihan lainnya di Kota Bogor. Nah, ini juga pintu masuk Kebun Raya Bogor. Ini pintu 2. Iya. Ini pintu 2. Ini bisa dilihat teman-teman. Di atasnya Kebun Raya Bogor, pintu 2. Tapi Nah. untuk yang masuk ke Kebun Raya Bogor, itu yang dibuka adalah pintu 1. Umumnya masuk di pintu 1 ya. Iya, ini ditutup, tidak boleh. Iya, karena di sini ada tulisannya juga nih. Nah, ini tulisannya pintu masuk Kebun Raya Bogor melalui pintu 1. Iya. Mantap memang, Pak, itu bagus ini. Ini contoh menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, mantap. Kira-kira berapa menit lagi Pak Tubagus kita sampai ke penginapan? Kira-kira 5 menit. 5 menit lagi ya. Iya. Di dalam 5 menit lagi vlog ini akan segera berakhir. Ya semoga apa yang kita sarikan ya ringan, simple, ya, Dan bermanfaat. ya yang penting itu tadi bermanfaat. Ini bisa dibilang traveling virtual atau jalan-jalan virtual. Jadi ya bagi yang mungkin jenuh di rumah ataupun tidak kesampaian ke Bogor, Iya. saya rasa ini cukup mewakili ya. Benar-benar. Nah, mewakili. Ini yang nemani saya asli orang Bogor. Ini ada bangku-bangkunya. Setiap beberapa meter ada tong sampah, organik dan anorganik. Kota Bogor sih sekarang sudah menerapkan zero plastik ya Oh, untuk zero plastik. untuk kantong belanja. Berarti Jadi kalau kita belanja dikasih kantong plastik atau enggak? enggak. Oh enggak, sudah. Berarti kita Dua-duanya untuk yang retail sekaligus yang di pasar juga oke, berarti ketika kita belanja disarankan membawa kantong belanja. kantong belanja sendiri. Iya. atau Karena bisa saja kita belanja banyak, nggak ada kantongnya ya. iya. Nah, ini ada tulisan Istana Bogor. Nah, Oh iya, ini ada pintu kedua ya. pintu kedua Istana Bogor ya. Iya. Bisa lewat Nih. sini juga. Saya ganti gambarnya tadi sini. Nah, ini Istana Bogor bareng Tubagus. Iya. Oke, ini pintu keduanya ya. Iya. Pintu pertama tadi yang ada iring-iringan. Nah, iring-iringan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ganti kamera. Oke.
sekilas Istana Presiden Bogor nih, ada tulisannya. Istana Presidenan Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat. Mungkin ini, nah, Istana Presiden Bogor. Nah, ini pintu masuknya. Ada gereja juga. Kita balik ke Zebaot. nama gerejanya apa? Zebaot. Nama gereja Zebaot. Ada dari sejak zaman Hindia Belanda ya. Iya. Nih, kita bisa lihat nih, ini gerejanya Zebaot. Nih tulisannya nih, Tunas Zebaot. Jadi nama gereja Zebaot. Kantor-kantor pemerintahan juga banyak juga kementerian di sini. Nah, ini kantor-kantor pemerintahan Ini, yang ini. kantor LIPI yang ada di Bogor ya. Iya. Oke. Tadi juga ada Andri pusdiklatnya. Jadi memang terpusat di tengah kota. Khusus untuk biologi. Ini gerejanya. Oke. Khusus untuk biologi. Khusus untuk biologi ya. Karena memang Bogor itu kota pertanian. Bogor kota pertanian selain Iya. kota hujan. Selain kota hujan. Nah, kalau yang di depan ini jalan menuju stasiun Bogor. Yang sebelah kiri, Iya, sebelah kiri Ya. ini. Sebelah Ada kiri. cabang percabangan kiri ini Iya. adalah jalan menuju stasiun Bogor. Bogor. Jadi dari stasiun Bogor jalan kaki ke Istana Bogor ya. Iya, bisa. Sudah difasilitasi untuk menikmati secara inilah personal gitu ya. Ya. Ini SMA 1 Bogor. Nah, SMA 1 Bogor. SMA 1 ya, bukan Ya. SMA apa istilahnya? terbaik ya. Nah, Salah satu yang terbaik di Bogor. SMA salah satu terbaik. Iya. Jadi ada dua SMA yang terbaik itu di Ya. Bogor. Yang pertama SMA 3 Tiga. dan SMA 1. Nah, kebetulan Tubagus ini SMA 3 ya. Iya, saingan Iya. ini. Jadi kalau alumni SMA 1, SMA 1 yang terbaik. Iya. Kalau alumni SMA 3, SMA 3 yang terbaik. Ya, nggak Iya. apa-apa. Ini bangku-bangkunya nih tuh. Bangkunya sudah dirancang untuk bertahan lama. Oke. Karena dulunya bangkunya itu sintetis Sintetis dari dari plastik. plastik. Iya. Dengan bangku ini lebih tahan lama ya. Iya, Ini bangku dari konkrit ini. konkret ya. Ya, konkrit. Jadi nggak bisa dibawa orang, ya nggak bisa diambil, dan ya agak sulit untuk rusak. bisa diambil. Ini ada tulisannya, ini apa? Maksudnya apa tuh? Oh, ini acara lari. Oh ya, ini ada kilometernya ya, Iya, dipersiapkan ini buat acara lari ya. acara lari maraton. Ini sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Wali Kota ya, Iya, balai kota. Balai Kota. Iya. Jadi sebelum kita akhiri, nanti ketika sebelum nyebrang kita close saja karena sangat berbahaya nge-vlog ketika kita nyebrang. Jadi kita lihat dari depannya aja ya. Iya, lihat dari depannya aja, di seberangnya. Setelah kita nyebrang, nanti kita lanjutkan. Ini kita udah mau nyampe hotelnya. Persis di depan Istana Bogor. Oke. Tadi kita nyebrang ke sini Ibe ya. Iya. Ini Nah, kita kita tadi nyebrang lewat Pelikan Crossing. Pelikan Crossing ya. Iya. Saya coba matikan dulu. Oh iya, di sini. Ini Istana Bogor tadi ya. Iya, pintu masuknya juga ini. Ini juga pintu masuk Istana Bogor. Ada barriernya dan ada sekilas sedikit. Zoom. Oke, di sini ya. Iya. Ada sekilas tampilan dari Istana Bogor, ketutup pohon-pohon rimbun sih. Ya. Kalau untuk jelasnya ada pintu utamanya di ujung,
Tapi berhubung kita Mau nyebrang ada ya? kegiatan lagi ya. Ya, kita mau nyebrang, jadi kita coba matikan dulu sebelum nyebrang. Kita nyebrang di sini ya. Kalau selesai nyebrang, tadi kita nyebrang dari sini, kita hidupin lagi kameranya. Sekarang kita lanjut ke. Nah, ini dia suasana kantor wali kota Bogor di malam hari. Iya. Sangat bagus ya. Iya, pencahayaannya bagus. Sangat bagus. Itu juga ada orang foto-foto itu. Iya, udah pencahayaannya tuh udah persiapan untuk memperingati HUT HUT RI 175 ya. 175. Bisa dilihat nih. Balai Kota Bogor. Ini ada tulisannya Balai Kota Bogor. Nanti kita coba shoot sebentar ya. Ini istilahnya ngevideoin sebentar di kantor wali kota Bogor di depannya. Iya. Ini memperingati hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Nih, kita coba. Ini ya. Kantor Wali Kota Bogor, Jalan Insinyur Juanda. Nah, kantor wali kota di belakang. Kita coba ganti layar. Ada yang mau diceritakan? Itu bagus terkait dengan kantor wali kota Bogor. Ya, salah satu gedung peninggalan Belanda. Jadi di sini untuk tampilannya itu sendiri tidak banyak berubah ya Iya. dari dulu. Oke. Mungkin cuma ada pemugaran sedikit-sedikit Ya. di bagian kusen atau atapnya Nah, dan juga cat-catnya ya. Ya kalau untuk sejauh tampilannya sih tidak terlalu banyak berubah sih. Oke, ini di belakang kita ini tulisan kantor wali kota Bogor dan ini gedungnya Iya benar. menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka. Oke, kita lanjut lagi ya ke dekat hotel. Ini saya ganti kameranya. Nah, seiring dengan perjalannya waktu, kita telah selesai untuk istilahnya jalan-jalan singkat dari Monumen Kujang ke Hotel Salak. Iya. Kurang lebih kalau kita jalan santai 30-an menit. 30 Iya, menit. 30 menit mencapai Hotel Salak. Jadi Kalau sebelum ditambah-tambah sama mau ngasih makan rusa, ya. ya bisa lebih lama. Oke, nih kita nginep di sini di Hotel Iya. Salak. Jadi sebelum kita masuk ke hotelnya kita mau closing dulu sama Pak Tubagus Iya. di sini. Nah, silakan Pak Tubagus closing. Oke. Nah, Jadi sekian vlog yang biar dekat ya, biar kedengaran. yang kami bawakan ya bersama Bang Aris. Oke. Jadi secara singkat ya Bogor sudah tersampaikan lewat video ini untuk landmark-landmark yang ada di pusat kota Bogor. Berarti bisa kita summary bahwa dari Monumen Kujang kita Ya. ke Hotel Grand Salak ini dengan jalan aja kurang lebih 30 menit ya. Iya. 30 menit dan beberapa tempat yang udah kita kunjungi yaitu Monumen Kujang, Iya. Museum Zoologi walaupun depannya doang, Istana Bogor, Iya. Kebun Raya Bogor, beberapa kantor pemerintahan, LIPI, ANRI. Dengan jalan 30 menit kita bisa mendapatkan semua momen ya. Iya. Jadi kalau yang waktunya mepet gitu ya, ingin menikmati itu bisa. Kalau apalagi orang-orang Jakarta makanya memilih kota Bogor sebagai destinasi, alasannya itu. Nah, secara waktu tempuh kesininya tidak terlalu memakan waktu lama. Kedua, landmark-landmarknya itu berdekatan. Oke. Kecuali mungkin kalau yang ke arah puncak. Udah. Oke. Sudah cukup closingnya, ada yang mau ditambahkan lagi? Udah. Like, komen? Iya. Untuk yang subscribe boleh like and comment di channelnya Bang Aris. Oke, yang menyaksikan video ini baik sekilas maupun langganan bisa like, comment, and subscribe channel Iya. Aris Rinaldi. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol yang telah disyaratkan oleh pemerintah. Tidak hanya pemerintah, tapi juga kesehatan. Yang paling penting kesehatan dengan menggunakan masker seperti yang terlampir. Iya. Jikapun kita ngobrol, jaga jarak dan usahakan tidak saling bertatapan ya. Nah, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. di channel Aris Rinaldi. Terima kasih.